Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seri belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sifat senyawa hidrokarbon dan isomer. Setelah pembelajaran diharapkan dapat mendeskripsikan sifat-sifat senyawa hidrokarbon, menganalisis reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon, dan menggambarkan isomer senyawa karbon. Pada kesempatan ini yang kami tekankan di sini adalah reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon dan isomer senyawa hidrokarbon. Untuk sifat-sifat senyawa hidrokarbon kami rasa bisa langsung dibaca pada teks buku kimia kelas 11. Baiklah, kita lanjutkan. Di antara sifat-sifat senyawa hidrokarbon, yang pertama adalah sifat alkana. Titik leleh dan titik didih alkana naik dengan pertambahan massa molekul relatifnya. Yang kedua, kerapatan atau massa jenis alkana juga naik dengan pertambahan nilai massa molekul relatifnya. Viskositas atau kekentalan alkana juga naik dengan pertambahan nilai massa molekul relatifnya. Yang keempat, alkana larut dalam pelarut nonpolar seperti CCl4 dan sukar larut dalam pelarut polar, contohnya air. Jadi alkana itu sulit larut dalam air. Yang kelima, bila alkana dibakar maka akan menghasilkan gas karbon dioksida. Ini pembakaran, contohnya pembakaran metana. Ini metana dibakar dengan oksigen menghasilkan gas CO2 dan uap air. Alkana dapat bereaksi substitusi dengan halogen. Nah, nanti kita akan bahas ini. Nomor 7, senyawa alkana rantai panjang dapat mengalami reaksi eliminasi. Ini nanti juga kita akan bahas secara tersendiri. Berikutnya sifat alkena. Nomor 1, titik didih alkena mirip dengan alkana. Makin bertambah jumlah atom C atau harga Mr, makin besar titik didihnya. Yang kedua, alkena mudah larut dalam pelarut organik, tetapi sukar larut dalam air. Ya, seperti alkana juga. Alkena dapat bereaksi adisi dengan H2 dan halogen. Ini nanti juga dibahas secara khusus. Berikutnya sifat alkuna. Ini juga mirip dengan sifat alkena. Kita lewati saja. Yang kita bahas selanjutnya adalah isomer senyawa hidrokarbon. Apa itu isomer? Isomer adalah dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus kimia sama, tetapi mempunyai rumus struktur yang berbeda. Senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Secara garis besar, isomer dibagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, isomer struktur. Isomer struktur dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, isomer rangka. Yang kedua, isomer posisi.
Yang ketiga, isomer gugus fungsi. Kita bahas satu persatu isomer struktur. Yang pertama, isomer rangka adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rangkanya berbeda. Contohnya ini. Butana C4H10. Nah, ini ada dua isomer. Yang pertama lurus ini namanya N-butana. Yang kedua ada cabangnya ini, rangkanya berbeda. Baik N-butana maupun 2-metil-propana, ini rumus molekulnya sama ini. Kalau dihitung C-nya 4 hanya 10. 2-metil-propana juga begitu, C-nya 4 hanya 10. Itu contoh isomer rangka. Berikutnya isomer posisi. Senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Untuk hidrokarbon, isomer posisi ini hanya terjadi pada alkena dan alkuna. Contohnya ini. Contohnya kita ambil butena C4H8. Nah, ini C-nya, ikatan rangkapnya di nomor 1, C nomor 1, sehingga namanya butena. Isomer yang kedua ini ikatan rangkapnya di C nomor 2, namanya 2-butena. Jadi butena ini mempunyai dua isomer posisi. Berikutnya isomer gugus fungsi atau isomer fungsi. Senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Contoh, alkuna berisomer fungsi dengan alkadiena. Diena itu artinya ikatan rangkap duanya ada 2. Contohnya C3H4. C3H4. Perhatikan ini. Yang ini adalah struktur dari propuna. Yang bawahnya ini struktur dari 1,2 propadiena. Nah, yang atas ini golongan alkuna, yang bawah ini golongan alkena. Tetapi rumus molekulnya sama. Propuna itu rumus molekulnya C3H4. 1,2 propadiena juga rumus molekulnya C3H4. Berikutnya isomer geometri. Isomer geometri adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya dalam ruang berbeda. Isomer geometri ini hanya terjadi pada alkena. Sekarang kita lihat struktur ini. Ini sama ini. Yang kiri dengan yang kanan ini sama. Sama-sama alkena. C-nya 2, berarti golongan etena. Yang kiri ini, gugus A ini satu sisi atau satu bidang. Yang B juga demikian. Kalau ini
A dengan A berseberangan, B dengan B yang satunya juga berseberangan. Kalau dalam satu bidang ini namanya isomersis. Kemudian kalau yang berseberangan dinamakan isomer trans. Baiklah, untuk lebih detailnya kita bisa lihat contoh soal berikut ini. Reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon itu ada 3. Yang pertama reaksi substitusi, yang kedua reaksi eliminasi, dan yang ketiga reaksi adisi. Untuk reaksi substitusi dan eliminasi itu khusus untuk golongan alkana. Sedangkan untuk reaksi adisi itu untuk golongan alkena dan alguna. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama reaksi substitusi. Reaksi substitusi. Substitusi itu adalah reaksi penggantian. Tentunya yang diganti adalah H yang terikat pada atom C. Contoh, tentukan hasil reaksi substitusi berikut, yaitu etena plus HCl. Jawab, kita tulis strukturnya etena. Etenya C-nya ada 2, seperti ini. Di strukturnya seperti ini. Plus HCl, H-Cl. Jadi H, salah satu H ini bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Salah satunya tentunya misalkan ini diganti oleh Cl, disubstitusi. Nah, sehingga menjadi begini. Sini Cl. Ya, diganti seperti ini. Ya, ini bisa ditulis CH3 strip CH2Cl plus ini tulis H2. Ini namanya kloroetana. Jadi hasil dari reaksi substitusi etana plus HCl yaitu kloroetana plus gas H2. Seperti itu cara menyelesaikan reaksi substitusi. Berikutnya reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi itu adalah ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap, yaitu reaksi di mana ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Contoh, tentukan hasil reaksi eliminasi berikut. Etana
dengan diberi katalis seng Zn, ini akan bereaksi eliminasi sebagai berikut. Ditulis seperti tadi, etena C-nya 2, H-nya 4, seperti ini. Tereliminasi menjadi, jadi ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Jadi tunggal ini menjadi rangkap seperti ini tentunya. Tunggal menjadi rangkap, sehingga ini ada dua ikatan lagi ini. Ya. H, sini H, sini H. Plus hanya yang ini lepas satu, ini lepas satu, membentuk H2, H strip H di sini. Struktur ini bisa ditulis seperti ini, CH2 strip strip CH2 plus H2. Ini namanya etena. Ini gas H2. Jadi eliminasi etana, ya. Ini etana menjadi etena gas H2. Berikutnya reaksi adisi. Reaksi adisi, rangkap menjadi tunggal, ya. Rangkap menjadi tunggal, bisa alkena atau alkuna, ya. Kita perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil reaksi adisi propena plus H2. Propena C-nya 3. Seperti ini. Ini sudah 2, berarti tambah 2 ikatan lagi seperti ini. Ini 1, 2, 3 tambah 1 ikatan lagi menjadi 4. Ini masih 1 ditambah 3 ikatan. Diberi H. Plus H2. H strip H. Maka H sebelah ini akan menuju ke sini, H yang ini menuju ke sini, ya. Bolak-balik boleh, atau H ini ke sana, H yang ini ke sini, sehingga ikatan rangkapnya menjadi tunggal seperti ini, ya. Ini sini H tadi, sini ya, rangkap menjadi tunggal. Ini bisa disederhanakan menjadi CH3 strip CH2 strip CH2. Di propena menjadi propana. Itu adalah reaksi adisi. Berikutnya terkait dengan isomer. Isomer adalah rumus molekul sama tetapi rumus struktur berbeda, yaitu senyawa-senyawa yang memulai rumus molekul sama tetapi rumus struktur berbeda.
yaitu di antara sifat dari hidrokarbon. Contoh, tentukan isomer dari C5H12. Jawab. Rumus molekulnya C5H12. Kita mencari rumus struktur dari C5H12 yang mungkin. Yang pertama ini. Seperti ini, kita tulis lurus ini. Ya. Setelah itu kita beri H sebanyak 3. Sini sudah ada 2 ikatan, sini hanya 2. Sini hanya 2. Sini hanya 2. Sini hanya 3. Sehingga namanya N-pentana. Karena tidak ada cabangnya sehingga diberi nama normal pentana atau N-pentana. Isomer yang mungkin lagi seperti ini misalkan. Ya, sama seperti ini, C-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sama ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di sini ada cabangnya. Nah, itu diberi H, ini hanya sebanyak 3. Ini hanya 3. Sini hanya 3, sini hanya 1, karena ini itu sudah ada 3 ikatan ini, supaya 4, sini 1. Di sini hanya sudah pun ikatannya 2, berarti hanya 2. Kalau bentuknya seperti ini namanya 2. Ini nomor 2 cabangnya, metil butana. Ya. Berikutnya kemungkinan isomer yang berikutnya adalah semacam ini ya. C strip C strip C. Ya, macam ini. C-nya juga 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini hanya 3, ini hanya 3, hanya 3, sini hanya 3. Ini namanya 2,2. Ini nomor 2, ini nomor 2. Dimetil propana. Ya. Jadi isomer dari C5H12 itu ada 3. Jadi rumus molekulnya sama dari ketiganya ini. C-nya 5, hanya 12. Tapi bentuk strukturnya berbeda. Tentunya sifatnya juga berbeda. Berikutnya contoh soal isomer yang kedua. Tentukan isomer posisi dari C4H8. Ya. C4H8. Ini rumus dari CnH2n, yaitu alkena. Yang mungkin ya sebentar, posisi maksudnya karena ini alkena, itu adalah hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2, maka posisi ikatan rangkap 2-nya itu yang berbeda. Contohnya begini, C4H8 kita buat dulu semacam ini.
C-nya sebanyak 4. Ini kemungkinan pertama di sini posisinya ya. Berarti ini H2, ini H1, H2, sini H3. Ini namanya 1 butena. Terus kemungkinan yang kedua, posisi ikatan lengkapnya di sini ya, karena tadi yang di nomor 1 sekarang di nomor 2. Sini H, sini H, H3, sini H3. Namanya menjadi 2 butena. Ya, C4H8 itu punya 2 isomer posisi. Yang pertama 1 butena, strukturnya seperti ini. Yang kedua 2 butena. Kalau di sini ini tentunya juga nomor 1 ya, sama ikatan rangkap posisi di sini dengan posisi yang di sini sama, ini nomor 1. Demikian pembahasan kali ini terkait dengan reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon beserta contoh soalnya, dan isomer senyawa hidrokarbon beserta contohnya. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.